Hei, apa kabar calon ibu muda? Kamu? Saya datang ke sini cuma mau mengucapkan selamat atas kehamilan kamu. Dan saya yakin sekarang kamu pasti menyesal karena kamu sudah menolak tawaran kami untuk menikahkan kamu dengan Adit. Pergi kamu. Wow, hati-hati Marla. Apa kamu nggak tahu kalau ibu yang sedang hamil muda itu harus hati-hati? Shut up. Pergi. Oke. Saya juga nggak mau lama-lama di sini. Saya cuma mau bilang sama kamu kalau kamu nggak bisa membohongi saya. Dan semua orang juga udah tahu kalau kamu sekarang sedang hamil dan akan segera punya anak. Pergi. Rasain. Sekarang pasti dia menyesal karena dia dulu pernah menolak untuk kami nikahkan dengan Adit. Dan pasti dia sekarang berharap supaya Adit menikahi dia, supaya anaknya punya ayah yang sah. Sinetron kampungan. Mas Rinto masih SMA waktu itu. Dan pacarnya juga masih sekolah. Dan akhirnya mereka terpaksa menggugurkan kandungannya ke dukun. Tapi karena takut ketahuan orang tuanya, dia nggak menceritakan hal itu pada siapa-siapa. Dan tahu-tahu pagi-pagi dia ditemukan meninggal di kamarnya. Apa benar aborsi itu berbahaya? Saya nggak peduli. Yang jelas, saya nggak mau punya anak. Saya nggak mungkin punya anak. Dan Adit juga nggak mau punya anak. Halo, Dit. Lagi di mana kamu? Kamu tahu, barusan kakak kamu datang ke sini. Bukan Ana, tapi Kalika. Iya. Dia jauh-jauh datang ke sini khusus buat maki-maki saya. Tolong bilangin sama Kalika untuk tidak mencampuri urusan kami lagi. Kamu ngomongnya sendiri. Kau lewat saya. Loh, Kak Ian ini kan juru bicara keluarga. Kalau Kak Ian ngomong sama Kalika, pasti Kalika bakal nurutin omongan Kak Ian. Saya bukan juru bicara. Jadi kalau kamu ada masalah, kamu urus sendiri. Gak usah minta tolong saya. Kamu kan tahu nomor telepon Lika. Adit,
Bukannya saya nggak mau bantuin kamu loh. Tapi kamu juga harus konsekuen. Kamu sendiri yang minta supaya saya nggak ikut campur urusan pribadi kamu. Ini pelajaran buat kamu, Dit. Kamu harus sadar bahwa kamu belum bisa mandiri, belum cukup dewasa dan masih butuh bimbingan keluarga. Halo? Yan? Tumben kamu nelfon. Ada apa? Apa betul kamu mendatangi Marla hari ini? Rupanya cewek itu udah ngadu sama Adit ya? Lika, ngapain sih kamu? Cari perkara segala. Siapa yang cari perkara, Yan? Saya datang ke sana cuma mau ngasih selamat untuk dia kok. Ya, saya tahu. Kamu sebel, kamu kesal sama dia. Tapi buat apa kamu memancing di air keruh? Saya cuma mau ngasih pelajaran sama si Marla, Yan. Supaya dia malu dan sadar. Kemarin dia sempat menolak kita nikahkan sama Adit. Dan sekarang dia hamil. Dan saya yakin sekarang dia pasti merengek-rengek untuk segera dinikahkan sama Adit. Mana ada sih perempuan yang mau melahirkan anak di luar nikah? Alhamdulillah, itu bagus. Berarti dia sadar. Tapi bukan berarti kita bisa mengejek dia. Yan, si Marla itu muka tembok kulit badak. Dia nggak bakal tersinggung walaupun kita ngomong apapun. Dia tuh udah nggak punya perasaan lagi, Yan. Udah bebal. Udah deh, kamu nggak usah mikirin dia lagi. Aku baru tahu kamu gak mau berteman sama aku gara-gara Eki. Tino, kamu takut sama Eki kan? Aku gak takut sama Eki. Cuman aku gak mau berantem aja. Ntar kalau aku berantem, keluarga aku kan yang repot. Keluarga aku juga yang malu. Kamu gak usah malu sama aku. Kamu gak nganggep aku penakut kan? Kata mamaku, ngalah itu bukan berarti selalu kalah. Kamu ngalah demi kebaikan kan? Dan gak melakukan kekerasan. Kamu bukan berarti pengecut. Kita belajar di rumahku aja yuk. Boleh. Nanti aku mau bilang ke mamaku supaya aku diantar ke rumah kamu. Makasih ya, Tin. Dadah, Tino. Maksud gua ingin menggagalkan kerjasamanya Sinta dan si Robi itu. Kalau mereka nggak ada ikatan kerjasama kan, nggak ada alasan kalau mereka itu bisa ketemu lagi, ya kan? Tapi apa lu yakin si Robi sama si Sinta ada main? Aduh, Ted, insting seorang suami itu nggak pernah meleset. Kalau lu nggak suka sama Robi, ngapain lu undang dia makan malam di sini? Justru itu, gua sengaja mengundang makan malam si Robi itu karena gua ingin memberikan dia tuh pelajaran. Hah? Coklat? Lu mau ngasih coklat buat dia? Kok lu bisa tahu sih si Robi suka sama coklat? Perhatian banget lo. Ini bukan coklat, Bloon. Ini broklak. Kalau orang makan ini, dia langsung trot, mencrot, terusan mencrot terus. Begitu, lo mau? Surya! Datang. Ya, sana. Yo, Selamat malam. malam. Baunya enak banget, Sur. Kamu masak apa? Saya nggak masak kok. Saya beli makanan dari restoran. Ayo, silakan. Sebelum kita makan, Robi ini mau bicara empat mata sama kamu. Bicara mengenai apa ya? Soal penyakit kamu. Robi ini sarjana psikologi. Nah, dia bisa membantu mengembalikan ingatan kamu. Kamu mau sembuh kan, Sur? Kamu psikolog ya? Ya, dan saya pernah punya pengalaman menangani penderita amnesia sebelumnya. Gitu ya. Oke, sebelum kita bicara empat mata, kita makan dulu aja ya. Saya lapar sekali nih, belum makan. Yuk. Mati. Sekolah beneran lagi dibawa sama Sinta. Aduh, Ted. Bahana. Bahaya, Ted. Ini betul-betul bahaya, Ted. Bahaya, cilaka, Ted. Aduh, cilaka, Ted. Si Robi itu, Ted. Ternyata dia itu seorang psikolog. Emang kalau psikolog kenapa? Hah? Lu takut? Dokter aja nggak tahu sandiwara lu.
Aduh, Ted. Dokter sama psikolog itu beda. Psikolog itu ahli kejiwaan. Dia pasti tahu kalau gue ini cuma sandiwara. Lo bantuin gue dong mikir kayak gimana solusinya. Ayo dong. Lu makan aja itu coklat. Lah. Kok gue makan coklat itu sih? Lo mau gue mencret-mencret terus? Ya iyalah, kalau lu sakit perut, lu kan bisa punya alasan supaya nggak diperiksa sama si Robi, iya nggak? Encer juga otak lu ya. Boleh deh gue coba kalau begitu. Jangan bunuh saya mau hidup. Saya mau hidup. Dok, dokter lo udah ada kabarnya? Belum. Kan gue udah bilang, Dit. Dia tuh baru balik 2 minggu lagi. Bro, gue udah nggak tahan ngadepin dia. Makin lama, emosinya tuh makin nggak karuan. Di mata gue, Marla itu udah berubah. Udah nggak kayak dulu lagi. Itu semua kan karena hormon. Nanti kalau udah selesai aborsi, nanti dia juga bakal balik normal lagi kok. Don't worry lah, kan gue dikasih obat happy sama lo. Hai. Marla. Kenapa sih, Dit? Enggak apa-apa. Mas, whisky kolanya 1. Baik, Pak. Cheers. Cheers. Kamu kenapa sih? Aneh, saya biasa minum alkohol. Tapi kenapa malam ini saya mendadak mual nyium bau alkohol? Kamu nggak apa-apa? Dit, sorry ya. Celana kamu ikutan kotor ya? Kamu bukan cuma ngotorin baju saya aja, tapi bikin malu saya di depan banyak orang. Sorry deh, ya. Kamu sengaja ya? Sengaja. Iya, sengaja bikin malu saya di depan orang. Dit, kamu jangan seenaknya nuduh saya dong. Malah kita kan udah sepakat untuk merahasiakan hal ini. Tapi kamu lihat sekarang, semua orang udah tahu. Bahkan Kalika aja udah tahu. Kamu nyuruh saya kesini untuk seneng-seneng atau untuk ribut sih? Ya pastinya buat enjoy lah, buat senang-senang. Tapi kamu yang malah kayak gini. Saya itu tadi kan nggak sengaja muntahnya. Kamu jangan pikir kamu aja yang malu, saya juga malu. Kamu jangan egois dong. Aneh, kamu kan udah biasa minum whisky cola. Tapi kamu malah muntah kayak gini. Ya, mungkin saya lagi nggak enak badan. Daripada nanti saya muntah lagi, mendingan sekarang kita pulang yuk. Akhirnya saya tahu. Tahu apa? Dugaan saya benar kan? Kamu sengaja muntah supaya kamu bikin saya pulang sama kamu. Malah, kalau kamu males clubbing atau hangout, jangan kayak gini caranya dong. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu malas keluar, ya kamu tolak aja ajakan saya, nggak usah ikut. Jadi sampai sekarang kamu tetap nuduh saya bohong? Nen, kamu sekarang pulang aja. Saya panggilin taksi ya. Kamu? Ya saya masih di sini. Nggak usah, saya bisa pulang sendiri kok. Kamu di sini aja sama teman-teman kamu. Mereka lebih penting kan daripada saya? Kan ada hikmahnya. Ma, Kamu? gimana keadaan Mama? Enakan? Ya, beginilah. Kata dokter, Mama tidak boleh kemana-mana. Harus istirahat terus di kamar. Mama harus nurut apa kata dokter.
Kan untuk kebaikan Mama juga. Bagaimana kabar Adit? Apa dia rajin ke kantor? Iya. Mama kangen sama Adit. Padahal dia sudah kembali ke tanah air. Tapi malah Mama tidak bisa bertemu dia. Gara-gara si Marla, Adit jadi terpisah sama Mama. Mama nggak usah terlalu mikirin soal itulah. Toh waktu juga yang akan bicara. Ikhlasin aja, Ma. Tapi tetap Mama merasa berdosa, Yan. Membiarkan anak Mama hidup bersama tanpa nikah. Melanggar ajaran agama. Ibu macam apa Mama ini? Lagi enak-enak tidur. Adit nggak bisa buka pintu sendiri apa? Sayang. Malam, Mbak. Kok lo nggak bilang sih, Dit? Kalau lo udah punya istri, gue kan jadi nggak enak. Istri? Siapa yang punya istri? Kawin aja belum. Adit, suami Mbak kan? Dit, masuk. Masuk. Masuk kemana? Hah? Dit, Adit masuk. Apaan sih nih? Adit masuk. Saya khawatir kalau begini terus kondisi Mama semakin drop. Kalau gitu saya harus bicara sama Marla, Yan. Hah? Ya, supaya mereka mau menikah. Anak, kamu kayak nggak tahu Marla aja. Mana mau dia menikah? Dia maunya hidup bebas, kumpul kebo. Ya, itu kan dulu, Yan. Mungkin aja sekarang dia udah berubah. Nah, Lika juga ngomong gitu kok sama saya. Maksudnya? Setelah Marla hamil, pasti Marla akan merengek minta dinikahi Adit. Insya Allah ya. Insya Allah mereka mau menikah, Yan. Dit, siapa mereka? Mereka namanya Susi. Susi sama... namanya, tunggu bentar. Linda. Iya, kalau nggak salah namanya Linda. Kamu mabok-mabokan sama cewek-cewek itu? Aduh, kamu nih kayak polisi aja sih nanya. Mulu mendingan kamu pijetin kaki saya nih. Pegel abis ngedance sama mereka. Kamu keterlaluan, Dit. Kamu nggak pernah mikirin perasaan saya lagi. Saya masih mikirin kamu. Saya yakin setelah aborsi nanti, kamu akan kembali menjadi normal lagi. Menjadi Marla yang dulu lagi. Maksud kamu sekarang saya nggak normal? Iya, Jo bilang saya harus maklumin kamu yang udah berubah menjadi sensitif seperti ini. Jadi judes, jadi emosian, dan jadi gendut. Kamu menghina saya, Dit. Kamu udah gak suka lagi sama saya. Marla sayang. Kamu kayak anak kecil aja sih, ngambek-ngambek kayak gitu. Marla. Marla, saya sayang sama kamu kok. Buktinya saya tetap pulangkan dan gak ninggalin kamu. Saya mau kamu buktiin kata-kata kamu barusan, Dit. Bukti? Selama ini kamu selalu bilang, sayang, cinta, I love you. Tapi belakangan ini sikap kamu gak mencerminkan kata-kata itu, Dit. Kamu selalu nyuekin saya. Kamu lebih sering ngabisin waktu sama teman-teman kamu. Kamu gak pedulin saya. Saya takut, Dit. Tiap malam saya selalu mikirin kamu. Saya takut kamu ninggalin saya. Marla, saya meninggalkan keluarga saya demi kamu. Apa itu bukan bukti cinta saya sama kamu? Tapi saya mau aman, Dit. Saya mau ada jaminan. Saya mau ada kepastian kalau kamu benar-benar gak akan ninggalin saya selamanya. Maksud kamu apa?
Saya mau kita nikah. Nikah? Kenapa harus mustahil? Dulu kan kita pernah menyuruh mereka menikah. Tapi apa tanggapan mereka? Mereka malah menertawakan pernikahan. Iya, itu kan dulu. Mungkin sekarang mereka udah berubah. Tapi yang pasti mereka masih butuh pengarahan kita. Bagaimana kita mau mengarahkan kalau orang itu sendiri nggak mau diarahkan? Ya kuncinya cuma satu. Kita harus sabar. Saya tahu kamu selalu memikirkan yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi saya cuma nggak mau kamu kecewa. Karena kamu terlalu muluk-muluk. Saya pergi dulu ya. Sebelum pergi tengokin Mama dulu ya. Assalamualaikum. Bu, sarapan yuk. Saya belum lapar, Mi. Ibu kan semalam makannya cuma sedikit. Masa nggak lapar? Lagian Bu, kalau mau minum obat itu kan harus makan dulu. Kalau ibu perutnya kosong gimana mau minum obat? Bener, Ma. Mama harus makan dulu. Paling nggak perutnya diisi. Kok kamu belum berangkat? Saya mau pamitan dulu sama Mama. Kalau ketemu Adit di kantor, suruh hubungi Mama ya. Mama kangen. Pengen dengar kabarnya. Insya Allah, Ma. Tapi Mama harus makan dulu. Janji? Iya. Saya berangkat, Ma ya. Jangan lupa bilang Adit ya. Emangnya lo gak pernah niat ya kawin sama dia? Lo gak cinta sama dia? Cinta sih cinta. Kalau nggak cinta ngapain juga gue mesti bawa dia ke Jakarta. Apalagi tinggal bareng sama dia. Terus, kenapa lo mesti bingung? Kawin itu kan kelanjutan dari pacaran. Sekarang gini, apa cinta itu harus dibuktikan lewat surat nikah segala? Bagi gua, kebahagiaan itu yang utama. Mau apapun itu yang penting kita bahagia. Gue takut kalau mesti pakai surat perkawinan segala. Apalagi di dalamnya ada keterikatan. Lo takut? Iya. Bagi gue itu merupakan beban. Kalau seandainya gue udah gak cocok lagi sama dia. Semuanya jadi repot. Gue mesti urus surat cerai segala. Inilah, itulah. Gue gak suka ada ikatan, Jo. Apa Marla tahu jalan pikir lo itu? Karena itulah, gue cinta sama dia. Karena jalan pikiran gue sama dia sama. Tapi sekarang, semuanya udah berubah. Gini, Dit. Mungkin karena Marla lagi hamil. Dia takut kalau anaknya lahir nanti tanpa ayah. Dan dia juga takut kalau lo tuh bakal ninggalin dia dan dia bakal ngerawat anaknya sendirian. Dia itu cuma butuh kepastian dan kejelasan dari lo dong, Dit. Itu aja. Maksud lo dia udah gak percaya lagi sama gua, tapi malah percaya sama selembar surat nikah. Gitu. Kayaknya lo tertarik banget sama nasib kakak gue. Saya cuma kasihan aja, simpati. Apa nggak ada psikolog yang bisa menyembuhkan dia? Segala hal udah kita coba, tapi kakak gue tetap nggak berubah.
Rasa bersalah dan berdosanya terus-menerus menghantuinya. Dia merasa jadi pembunuh. Pembunuh? Selain menjadi penyebab kematian pacarnya, juga karena membunuh nyawa anak manusia yang tidak berdosa. Jiwanya nggak tenang. Rasa bersalahnya terus-menerus menghantuinya. Tidak! Kakak kamu kenapa? Mas! Ada apa, Mbak? Tolong bawa ke kamar, Sus. Baik. Kakak kamu kenapa? Tiap kali dia melihat anak kecil atau bayi, memang dia suka histeris. Jang, kamu lihat Wita nggak? Belum, Bu. Dari tadi pagi belum kelihatan. Sebentar, Bu. Saya mau ngantar ini dulu. Kemana itu anak nggak kelihatan dari tadi? Jangan-jangan sakit. Sun, si Sinta telepon tuh. Dia nanyain, lu hari ini ke kantor apa enggak? Boro-boro gue bisa ke kantor, Ted. Tiap 5 menit sekali, gue mencrot terus, Ted. Kenapa lo cengengesan? Ini semua gara-gara lo, tau gak sih? Pakai nyuruh orang minum broklak segala semalam. Gini hasilnya. Lu mendingan kena diare, apa bohong lu ketahuan? Ayo. Gara-gara diare, lu nggak jadi diperiksa sama si Robi. Dan sandiwara lu nggak kebongkar. Makanya lu nggak usah macem-macem, ya? Udah, gue mau cabut. Mau kemana lo? Gue mau makan, lapar. Lagian lu nggak bisa makan kan? Aduh. Monyong lu. Nasib. Ini namanya senjata makan tuan kalau begini. Izin. Iya, Pak. Habis makan siang, saya mau nengokin Juwita. Kenapa dia? Sakit? Justru itu saya nggak tahu, Pak. Karena nggak ada kabar apa-apa. Nggak biasanya Juwita absen tanpa kabar begini. Makanya saya mau nengokin dia. Pengen tahu keadaannya, Pak. Oke. Permisi, Pak. Mira. Ya, Pak. Pak Juwita sudah mulai sekolah lagi? Urusan pendaftaran gimana? Saya nggak tahu, Pak. Tolong sampein aja sama dia, ya. Kalau memang ada masalah, bicara aja sama saya. Ya, saya mau dia sekolah lagi. Baik, Pak. Permisi, Pak. Surya nggak bisa kantor hari ini, Rob. Karena sampai sekarang perutnya masih sakit. Sorry ya, Rob. Kamu udah nyempetin datang, Suryanya malah sakit. Kalau cuma sakit perut sih sebetulnya no problem, Sin. Kalau emang Surya nggak bisa kemari, kan saya bisa mendatangi dia. Mendatangi Surya? Saya betul-betul ingin menolong kamu, Sinta. Dan saya yakin metode penyembuhan yang saya lakukan ini dapat mengembalikan semua ingatan Surya. Masuk aja, Ted. Nah, ada kunci. Lagi pula kan lo bawa kunci. Tak tok. Selamat siang. Siang. Ngapain kamu kemari? Untuk nolong kamu. Tolong dong, berat nih. Apa ini? Lie detector namanya. Lie detector? Alat ini biasa digunakan sama polisi untuk ngetes kebohongan. Memangnya untuk apa kamu bawa alat ini ke sini? Ya untuk nolong kamu. Kamu nuduh saya tukang bohong, begitu? Kurang ajar kamu. Saya ini bukan tukang bohong, tapi saya lagi sakit. Saya lagi sakit hilang signal, hilang ingatan. Alat ini memang alat untuk mengetes kebohongan, Surya.
Tetapi alat ini juga bisa digunakan untuk menganalisa jalan pikiran dan perasaan alam bawah sadar kamu, Sur. Percayalah, Sur. Dengan tes ini, saya tuh menemukan cara yang paling efektif untuk mengembalikan ingatan kamu. Kamu lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Witanya ada? Bilang sakit. Sakit apa ya? Boleh saya nengokin sebentar? Nggak bisa, dia lagi istirahat. Wit? Wita, nih ada tamu buat kamu. Awas, jangan lama-lama ngobrolnya. Bu, Wit, kamu sakit apa? Kenapa muka kamu memar begitu? Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma banyak kerjaan aja di rumah. Lain kali kamu bilang dong kalau nggak masuk. Pak Adrian juga khawatir, takut kamu kenapa-napa. Saya takut, Bu, sama Bapak. Takut? Takut kenapa? Uang pemberian Pak Adrian kan. Jangan takut, Wit. Pak Adrian itu kan orangnya baik. Malah katanya kalau kamu ada masalah sama pembayaran, beliau mau bantu. Bener, Bu. Pak Adrian bilang begitu. Iya. Sebaiknya menurut Ibu, kamu ceritakan apa adanya sama Bapak. Bapak pasti bantu. Apalagi kamu kan nggak salah. Uang itu kan diambil orang. Rupanya uang itu pemberian bosnya buat sekolah. Saya bisa dapat duit banyak dari bosnya dengan memanfaatkan si Wita. Halo? Di mana kamu? Saya telepon ke rumah kok nggak diangkat-angkat sih? Emang saya satpam, tukang jaga rumah. Kamu masih ngambek sama saya? Saya habis dari rumah Ranti, terus sekarang lagi di bank, lagi ambil duit, transferan dari Amerika. Transfer uang? Iya. Kamu ingat kan, waktu kita mutusin buat pindah ke Indonesia, saya kan ngejual semua barang-barang saya. Nah, uangnya baru ditransfer sekarang. Oh iya. Nanti kalau udah selesai urusannya di bank, kamu naik taksi, terus pergi ke Senayan ya? Senayan? Saya tunggu kamu di sana di lantai 3. Ntar kalau udah nyampe telepon aja. Ya? Kan ada hikmahnya. Hey! Hai. Ini buat kamu. Thank you, Dit. Baca dong kartunya. Ini juga buat kamu. Sini. Au. Kok nggak muat sih? Mungkin di jari lain. Duh. Aneh, Mar. Kenapa nggak muat di semua jari ya? Padahal saya tahu ukuran jari kamu. Belakangan ini berat saya emang naik, Dit. Jadi, jari tangan sama jari kaki saya juga membesar. Saya juga nggak tahu kenapa. Itu hal yang wajar. Orang hamil memang kakinya suka bengkak-bengkak. Tapi waktu saya hamil Ita dan Adi, kaki saya nggak bengkak-bengkak kayak begini kok, Ma. Tiap kehamilan kan beda-beda, Lik.
Tapi Mama juga pernah ngalamin hal yang sama. Kehamilan Adit, kehamilan yang paling sulit yang pernah Mama rasakan. Tapi paling berkesan. Karena pada saat itu Mama sering sakit-sakitan, sehingga Adit juga lahirnya secara prematur. Jadi karena itu Mama memanjakan Adit? Mungkin. Karena Mama sangat takut kehilangan Adit. Tapi alhamdulillah, Adit lahir dengan selamat dan sehat. Tapi sekarang... Udah lama, nggak usah disesali. Semua ini bukan salah Mama. Semua ini salah pergaulan dan salahnya si Marla, Ma. Marla sudah memisahkan kita dari Adit. Dan kalau kita ingin Adit kembali seperti dulu, kita harus memisahkan Adit dari pacarnya yang brengsek itu, Ma. Mustahil, Lik. Karena Adit sangat mencintai Marla. Buktinya, dia begitu tega meninggalkan kita semua demi Marla. Ma, cinta mereka itu cuma cinta monyet. Masih labil. Yang penting kan sekarang kita terus berusaha untuk membujuk Adit untuk meninggalkan si Marla, Ma. Tapi Mama ragu. Besok siang saya mau merayakan ulang tahun Ita di rumah. Mama datang ya, Ma? Insya Allah ya. Saya juga mengundang Adit, Ma. Minum ya, Pak. Tunggu. Ya, Pak. Apa kamu sudah punya anak? Anak saya sudah besar, Pak. Dia sudah kuliah. Terus waktu kamu hamil, apakah badan kamu jadi bengkak-bengkak? Maksud Bapak? Maksud saya gini, apakah tangan kamu terus kaki kamu itu jadi besar, jadi bengkak? Apakah itu normal gitu? Saya sudah tidak ingat lagi, Pak. Karena dia sudah umur 20 tahun sekarang. Jadi saya udah lupa, Pak. Ya udah sana. Jo, pasti dia tahu. Kakaknya kan pernah hamil. Dit. Jo, lo jangan ketawain gue gini dong. Hei, gue serius nanyanya. Kalau misalnya tiba-tiba badannya Marla bengkak, terus melar, gimana ini? Dit, tenang aja sih. Itu kan cuma sementara. Kalau selamanya gimana? Kalau badannya itu nggak balik dan tetap seperti itu? Dit. Jo, gue udah nggak bisa nunggu dokter lo itu. Kelamaan. Yang ada kehamilannya makin membesar dan terlambat untuk digugurin. Itu yang gue takutin. Lo mesti cari jalan lain. Ada satu cara sih, Dit. Cuman agak riskan. Udah, jalan apapun gue tempuh. Bayar berapapun, gue siap. Gue nggak pengen kalau kehamilan itu nggak segera diakhiri. Yang ada hubungan gue juga bakal berakhir. Tumben sore-sore udah pulang. Mau? Enggak. Kamu udah ngabisin berapa bungkus kayak ginian? Seharian ini saya bawaannya ngunyah terus, lapar terus. Apalagi menjelang sore. Mulut saya kayaknya gatel, pengen ngunyah terus. Pantasan kamu rada gemuk. Makannya aja nggak kira-kira kayak gini. Kamu nyindir saya ya? Enggak begitu. Mendingan kamu siap-siap, Gi. Siap-siap kemana? Duh, Dit, saya lagi malas pergi. Kamu aja deh yang pergi. Saya lagi malas clubbing.
Bukan. Bukan clubbing. Kan ada hikmahnya. Itu rumah siapa, Dit? Rumah bidan. Bidan? Dia bisa menggugurkan kandungan kamu. Apa? Jadi kamu bawa saya ke sini untuk menggugurkan kandungan saya? Marla, please. Sejak awal kan kita udah sepakat kalau kita bakal hidup bersama-sama dan menikmati hidup. Kita nggak punya planning untuk nikah lalu punya anak, ya kan? Saya nggak pengen itu berubah. Saya nggak pengen kamu berubah. Saya pengen kita seperti dulu lagi. Tapi sekarang keadaannya kan beda. Perubahan itu terjadi juga bukan karena kemauan saya kok. Perubahan tuh masih bisa diatasi. Pokoknya kita harus kembali hidup seperti dulu lagi. Oke? Dit, please jangan paksa saya. Kalau kamu cinta sama saya, buktikan ke saya. Dengan menggugurkan kandungan ini. Iya. Ya. Turun. Selamat malam. Ada apa? Siapa kamu? Saya... Aduh. Saya takut, Dit. Mar. Udah sekarang bawa ke puskesmas. Nanti saya harus mau ngomong apa, Bu, sama dokter, Bu. Udah bilang aja, kecelakaan jatuh dari tangga. Cepat pendarahannya lebih parah lagi. Pendarahan. Pacar Mas Rinto mengalami komplikasi pendarahan. Dan karena takut ketahuan orang tuanya, dia nggak ngeberitahu hal itu pada siapa-siapa. Dan tahu-tahu, pagi-pagi dia meninggal di kamarnya.